Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat desa, pegiat desa dimanapun Anda berada. Oke, kali ini di sore yang cuacanya sedikit mendung-mendung syahdu ya. Kita berjumpa lagi dalam tema yang tentunya lebih menarik ini. Ini ada narasumber yang luar biasa di suatu sudut kota Jombang, Kabupaten Jombang, tepatnya di Kecamatan Diwe, di Desa Kayangan. Anda akan menemukan suasana seperti ini, luar biasa. Ini dengan ownernya, Abang Rudi, ya, di Plangkringan. Apa itu Plangkringan itu? Tepatnya sangat strategis, mudah dijangkau oleh segala angkutan, moda transportasi apapun, bagi teman-teman sekalian yang membutuhkan tempat untuk kontemplasi, untuk sekedar ngopi, diskusi, bahkan untuk tempat-tempat observasi mungkin. Karena tempatnya tidak hanya menyuguhkan kopi dan sejenisnya, tapi banyak. Jadi nanti akan disuguhkan oleh tim apa saja ada di Plangkringan ini. Ini nanti dijelaskan oleh Bang Rudi ini. Apa sih ini namanya Plangkringan? Tempat apa ini, Bang Rudi? Kalau Plangkringan sejatinya dulu kita sebenarnya angkringan, kita bikin gerobak di depan dulu. Oh, gitu. Angkringan ya? Ya, Plangkringan. Ya? Nah, nama terus logo. Plangkringan itu awal mulanya kita bikin karena pada dasarnya sebelum kita bikin angkringan, kita semua hobi tanaman. Sini. Oh, gitu ya. Kita bikin greenhouse, kita kelola greenhouse, kita pegiat tanaman hias, salah satu pegiat tanaman hias di Jombang juga. Terus pegiat lingkungan juga ya berarti? Atau khusus tanaman aja? Lebih ke tanaman hias ya, lebih ke arah hobinya. Ya. Situ. Terus ya namanya juga bisnis kan. Ada pasang surutnya, akhirnya ketika ada penurunan kita pindah ke warung kopi. Kita bikin kita bikin kedai kopi, kita bikin angkringan dulu. Terus kita bingung cari nama nih. Enaknya pakai nama apa gitu kan. Terus ya udah berawal dari tanaman, kita bikin angkringan, akhirnya kita bikinlah nama Plangkringan. Karena paling kalau Plangkringan tuh begitu denger langsung tertanam di otak gitu kan. Lalu kita nangkring lah, kayak gitu kan. Tanya kayak gitu. Terus untuk logonya sendiri kita pakai TK, ya, kita ambil dari namanya, tapi kita arahkan ke bahasa Jawa. TK artinya tanduran kopi, tanduran dan kopi. Oh, ada artinya. Ada artinya. Semua. Oh, jadi bermula dari kelompok penghobi tanaman hias, juga dikombin dengan jadi tempat yang bagaimana orang itu nyaman, nyaman menikmati sajian kopi dan sedihnya di sebuah tempat kongko, tempat nongkrong, mengkombinasikan dua hal. Jadi tanaman dengan tempat ngopi, dia plan dan angkringan, jadi Plangkringan. Ya ini. Jadi tempatnya ada di Desa Kayangan. Ya, jadi kurang lebih jaraknya mungkin tidak sampai 10 kilo dari kota Jombang, jadi cukup 6-7 kilo. 6-7 kilo, dekat dengan makam Gus Dur. Dari makam Gus Dur 1,5 kilo. 1,5 kilo. Jadi tempatnya relatif terjangkau, tidak hanya ada kopi, ada beberapa tanaman, bahkan dengar-dengar ada faunanya ya, ada faunanya. Nanti ada di segmen selanjutnya. Jadi apa yang nanti faunanya kira-kira apa ya nanti akan kita telisik lebih jauh. Jadi di sore-sore seperti ini asik ya. Jadi tidak hanya pada bisnis oriented, tetapi ada bagaimana teman-teman bersama Bang Rudi ini melakukan konservasi terhadap tanaman-tanaman. Jadi ada kebun mini lah ya di sini. Ada kebun mini, ada beberapa ragam flora dan fauna yang ini tentunya masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi kita lihat displaynya di sini ada beberapa jenis kopi. Kalau jenis kopinya dari mana saja, Bang Rudi? Hampir dari seluruh Indonesia kita punya. Oh, ada juga ya. Robusta, Arabica, ada. Robusta, Arabica. Varian dari Jombang sendiri, Excelsa, Wonosalam misalkan ya. Oh, ada. Jadi terus ada juga dari Brazil. Wow, luar biasa. Jadi meskipun tempatnya tidak begitu luas ya, tapi di sini cukup di Plangkringan kita tidak bisa menikmati jadi sajian kopi seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Luar biasa. Jadi kalau di Plangkringan ini sudah berapa lama berdiri?
Kalau dihitung semenjak kita bikin angkringan, ya kita berdirinya mulai Januari tahun kemarin. Oh, Januari tahun 2022. Satu tahun lebih ya. Tahun ini. Nah, kalau pindah ke dalam sini itu 2 hari sebelum Lebaran, 2 hari sebelum Lebaran kemarin. Sebelumnya di mana? Di depan gerobak. Oh, di depan aja ya. Ya. Berarti di pinggir jalan langsung ya. Ini belum ada. Oh, berarti ini pengembangannya ke belakang ini ya? Ya. Oh, gitu ya. Kalau kita ke sini tuh jam buka dan tutupnya jam berapa, Mas Rudi? Kalau jam buka hari Sabtu sampai hari Kamis itu mulai jam 9. Sabtu sampai Kamis jam 9 malam pagi. Bukanya jam 9 pagi sampai jam 12 malam. 12 malam. Nah, kalau hari Jumat kita habis Jumatan, jam 1 kita buka. Oh, jam 1 sampai jam 9 malam. 12. Jam 12 malam. Jadi relatif panjang ya waktunya, dari siang sampai malam, larut malam. Jadi kira-kira selain kopi, nanti kopi kita tampilkan apa saja kopi dan varian menu-menunya bisa kita tampilkan. Nah, saya yang penasaran di sini itu kan karena ini belum ada identitas nama-nama dari tanaman-tanaman ini. Berarti kita harus tanyakan kepada ownernya. Yang di sini itu apa saja, Mas Rudi? Kalau yang ada di sini, ya semuanya. Iya ya. Yang ini yang dari papan, dari yang bawah apa ini? Ini namanya Platycerium ridleyi. Platycerium, waduh, wangel jenenge. Nama-nama ilmiahnya ini. Nah, ini Platycerium ridleyi. Kalau yang itu Tillandsia ionantha tuh, yang ini, yang atas, yang jabrik-jabrik. Oh, ini. Nah, itu Tillandsia ionantha. Yang daunnya tebel itu, yang dia ngegantung, merambat, daunnya hijau, bulat-bulat, yang di kayu-kayu itu. Ya, ya. Hoya lacunosa, dia bunganya putih. Terus yang ini Microsorghum. Ini yang kayak pakis ini. Ini ya? Nah, betul. Itu Microsorghum. Saya lupa spesiesnya apa. Oh ya. Kalau ini Senecio macroglossus. Ini. Nah, itu. Ya. Ini masuk sukulen juga. Kalau ini Philodendron sama monstera kita. Kayak ini Philodendron pedatum, Brandtianum, ini Philodendron fusipetiol, Philodendron domesticum variegata, ini Philodendron pink princess, ini Philodendron vibrecataphyllum, ini monstera stiltepecana. Nah, ini saya lupa nih. Oh, yang bentuknya kayak pesawat nih. Kalau yang hitam itu itu Philodendron lupinum. Dia kalau gede daunnya kayak pesawat gitu. Oh, kayak bentuk huruf T. Ini monstera nih yang pernah booming kemarin, monstera variegata nih. Ya, yang harganya lumayan itu ya? Sempat sampai juta-jutaan itu. Iya, ini. Kalau ini Philodendron florida ghost. Ini kalau pencahayaannya dapat, dia daun barunya warnanya putih. Ntar tambah tua. Ini berburu sampai mana saja ini? Atau datang sendiri kira-kira? Datang sendiri kan kita datang sendiri. Oh, ada komunitas penghobi tanaman hias. Tetapi ini ngomong-ngomong nih, ini dijual enggak kalau yang sini? Kalau ini kita masih dalam tahap observasi karena ini dia satu spesies tapi bentuknya beda. Kita pengen tahu sih di sini stabil apa enggak. Oh, berarti masih diuji coba dulu ya? Kalau untuk yang dijual yang lain. Ini not for sale ya? Iya. Ini not for sale. Koleksi pribadi. Jadi monggo kita sambil jalan-jalan, Mas Rudi ya? Boleh, memperkenalkan beberapa tanamannya. Nah, ini. Kalau ini jenisnya apa ini, Mas Rudi? Kalau itu Platycerium hili papuanum. Ini asalnya dari Papua Nugini. Oh, dari Papua. Iya. Gak usah ado-ado nang Papua, nang Kayangan. Negeri Kayangan ini sudah ada ini. Dia ciri khasnya daunnya ke atas ini. Terus iya. Jadi kayak jari. Kalau sebelahnya ini Platycerium willingki. Jadi yang ada di Jawa kayak gini. Cuman kita asiknya si willingki, dia banyak banget mutasinya. Bentuk-bentuknya macam-macam kayak ini nih. Kalau yang ini tanaman apa ini? Kalau yang ini omnivora. Ini omnivora. Omnivora. Oh iya. TNTI. Ini kok doho. Iya, lebih ke varian. Iya, kita ambilnya dari Kediri. Dan kebetulan yang petaninya dari Kediri juga. Itu Panjalu. Ya. Jadi dulu ini hasil cultivate mereka, jadi hasil perbanyakan mereka keluar beberapa varian ini kayak Panjalu, Doho, terus apa namanya yang ini nih, yang silver fall. Banyak banget sih. Ya kayak ada ini kayak bulu-bulunya gini. Warna silvernya. Dari Nugini mana? Dari Papua Nugini tuh. Tadi. Yang daunnya naik. Ada lagi. Yang mana ya? Nah itu tuh. Sama ini. Kalau yang unik ini apa ini? Itu sama, Platycerium ridleyi. Oh. Di akar-akar ya? Ya kan emang dia nggak butuh tanah.
Kan dia kan epifit, tanaman epifit. Tanaman Tarsan. Buat gandolan. Family. Ini ada pupuknya Mas. Ada, itu kita pakai pupuk slow release. Jadi biar kita nggak mupuk-mupuk. Jadi 6 bulan sekali ya. 6 bulan bisa sampai setahun. Ini kayak yang lidah apa itu namanya? Oh, yang ini dia masuk lumut malah. Ini namanya Huperzia squarosa. Bentuknya macam-macam tergantung lokalitinya. Ada yang di bawah tuh yang lebih tebel dia. Huperzia squarosa. Sangat unik sekali. Yo, oke. Kalau ini, nah ini nih dari Papua nih. Papua. Ini Platycerium wandae. Kalau sinonimnya Platycerium wilhelmina. Artinya dari Papua. Ini sama ini yang ini. Berarti komunitasnya itu seluruh Indonesia ya? Komunitasnya teman-teman penghobi tanaman hias ini Ya, yang diikuti Mas Budi. Tergabung dari Di Jombang sendiri ada berapa kira-kira? Kalau yang untuk pegiat Platycerium masih bisa dihitung sama jari sih. Soalnya ya emang bener-bener baru. Ya. Paling orang-orang rata-rata yang dia punya kayak Wilingki kayak gitu. Tapi dari sisi iklim dengan tanaman ini kira-kira di Jombang dibudidayakan bisa ya? Bisa. Asal itu ya? Cuman ya agak sabar. Kayak contoh nih. Harus telaten juga Ya ya? kayak apa wandae. Wandae ini yang dari Papua yang ini nih. Ini kan dia harus keluarkan spora dulu baru kita bisa perbanyak. Kalau kayak Wilingki, kita bisa split anakannya. Kalau ini enggak, misalkan induknya mati ya udah mati total. Berarti Mas Rudi itu harus turun langsung ya ngerawat ini ya? Ya. Nggak bisa ditinggal ya? Bisa juga sih. Ya? Oh enggak tiap hari ngerawat. Yang penting kalau medianya kering siram udah. Oke. Ini apa Mas? Philodendron Bob C. Oh, oke. Nah, kita juga pengen nunjukin ke masyarakat kalau nanam nggak perlu pakai pot sebenarnya. Ini nih. Kita nggak pakai pot, kita cuma pakai lumut, kita ikat beres. Tapi tidak berfungsi sebagai parasit ya? Enggak ya? Enggak. Dia cuman istilahnya tanaman hemiphyt, dia cuman nyantol aja gitu. Oh, tapi tidak menyerap dari sari makanan di pohon ini ya? Jadi ini ada akarnya turun, ada lumut-lumutnya. Nanti dia nutrisinya dapat dari kelembaban udara. Oh, iya. Artinya tidak menjadi ini tidak subur ya pohon? Enggak, aman. Ya. Kalau ini anggrek nih, ini susah juga lumayan kalau pengen dia berbunga. Atriopsis Tidak. lilifolia. Tidak waktunya mindah ini ya anggreknya? Enggak. Enggak, Kita biarin di sini aja emang. Oh. Ini yang spesies kayak tadi ya? Ah iya itu Huperzia squarosa. Oh. Namanya cantik-cantik ya? Yang ini dari Indonesia nih. Pomalomena humilis. Dari Kalimantan dulu datanginnya. Kalau ini bisa dibeli oleh pengunjung. Oh, kalau ini yang di depan ya? Soalnya ini nggak bisa. Oh, nggak bisa ini? Ini buat display. Oh, display. Sama ini juga. Oh. Yang boleh dibeli ditunjukkan Mas. Nah itu tuh. Barangkali ini Platycerium. nanti yang pendengarnya suara desa tertarik ke sini nanti bisa membidik mana-mana yang bisa dijadikan oleh-oleh ke rumah ini. Nah ini nih boleh. Ah, ini. Ini boleh. Terus yang di sini nempel yang di sini tadi boleh. Oke. Sama yang di dalam. Jadi kalau masalah harga nanti langsung kontak dengan ownernya Mas Rudi. Iya. Ini tadi sama sih, Huperzia squarosa. Cuman ini Butulo bentuknya Coyo. Kok bisa kebetulan modar dia. enggak itu? Yang mana? Yang ini. Kalau ini Semuanya. ya, biasanya kalau untuk bentuknya dia itu tergantung tempat tumbuhnya. Oh gitu. Jadi kayak pencahayaan, suhu, Tidak kelembaban tegak beda-beda. nanti ya. Tapi nantinya tegak ya mungkin ya. Bisa tegak kalau ini. Oh, Tapi bisa lama tegak. juga ngegantung sih. Oh. Ini dia lumayan gampang sih tumbuhnya kalau yang saya lihat. Bisa praktekin juga sih. Kita potong aja, kita tanam bisa. Tapi tetap ada pupuknya masing-masing ini ya. Sama kita Sama pakai pupuk slow release biar nggak ribet. Iya. Ini tumbuhnya di kayu ya? Iya. Yang ini ya. Ya kita nyoba menyerupai habitat aslinya dia. Iya. Nah ini juga display semuanya nih, sambil observasi juga kayak ini nih. Iya. Ini masih belum bisa dikatakan berhasil tapi belum gagal, masih bisa hidup. Tapi ya namanya juga baru nanam. Apa penampakannya? Pertama agak kita salah layu ya. penempatan dulu. Waktu pertama kali datang kita tanam, kita salah penempatan. Harusnya dia minta kelembaban udara yang tinggi, dia minta pencahayaan yang nggak begitu tinggi juga. Nah ini kita taruh di sebelah mana dulu? Di sini. Pencahayaan tuh lumayan tinggi, kelembabannya kurang. Akhirnya layu dia. Nah kalau kayak gini, kalau dia pengen hidup, ya sebenarnya daun harus habis. Cuman kan jelek mulai dari awal. Udah kita biarin gini aja. Oke.
Oke ya, tempatnya kayak di tenda ya, ada flyseatnya, asik ya. Jadi kayak kita camping gitu. Kayak camping ini. Iya. Datang dari Papua ini semuanya. Yang ini datang dari Papua semuanya. Dari Papua ini ya? Iya. Wah. Ini Dendrobium lineale. Kita datang dari Papua. Yang ini dari Jawa semuanya kayak ini. Ini Dendrobium tapi dia kecil udah berbunga. Cukup di sini saja, nggak usah ke Papua. Iya. Sudah dapat souvenir Papua. Yang ini namanya Dendrobium RI florum. Dia kecil udah berbunga. Kalau itu apendicula reflexa, dia bunganya kecil putih, jadi bisa diketik ketiak gitu. Bukan, kali ini dari Jawa, tapi ada di Papua juga. Ini dari Papua nih. Yang ini Dendrobium lineale. Ini udah mau berbunga tuh. Sama yang ini. Oh, makanya dari Papua kayak model koteka ini ya modelnya. Itu pilo apa itu? Kok ada? Oh ini Philodendron Brandtianum. Emang kita buat display aja buat indukan. Nanti kalau udah ke atas potong jadiin bibit lagi. Kalau yang ini Philodendron apa dulu MXV. Kita silangan, cuman kemarin kena amai, udah kita bikin liar aja di sini. Biar Jadi relatif tahan terhadap cuaca terik matahari maupun hujan ya kayak lumayan. gitu. Oh. Yang penting kelembapan kejaga udah beres. Kalau yang lain-lain, nah kalau kita propagasinya, kita tipikal orangnya malas ribet sih. Makanya kita kayak memperbanyak, kita cuma pakai air aja tuh. Kita potong, celupin ke air. Ntar kalau udah sempat tanam lagi kayak gitu di sini. Nah ini dulu ngajarin dia lumayan sih. Saya kira apa gitu. Orang bilang katanya sirih. Gitu. Padahal bukan. Ternyata kaudek. Ini namanya Namanya apa, Mas? Bignonia argyrio violacen. Oh, saya nggak bisa ngulang itu. Terlalu Ya ini semuanya dulu sempat mahal semuanya sih. Oh. Kayak ini Philodendron tortum Di masanya dulu ya. kemarin. Nah, Belum lama. Jadi bisa dibuat kayak gitu ya. Bisa namanya dibuat. juga bisnis. Bisnis. Iya. Ya kita ya asik-asik aja. Iya. Namanya juga kalau kerja dari Ini hobi, kalau enteng. bisnis berangkatnya dari hobi itu ya gini. Enteng aja. Enteng ya, asik. Jadi misalnya ada turbulensi naik turun itu biasa, Yang pasang mana? surut itu. Yang ini dulu sempat mahal, kalau itu tetap murah sih. Itu Philodendron Royal Queen yang ungu di sana itu. Kalau yang Pink Princess dulu rekor segitu pernah beli 4 daun 3,5 juta. 3 bulan setelahnya 350.000 harganya. Mantap. Nah, kalau perbanyakan kita nih pakai gini nih. Biar orang bilang, wah males nih, tanamnya pakai air. Nggak peduli saya. Subur semua. Iya. Pokoknya kan syarat buat akar itu tumbuh, kemurnian air kan. Ini kita pakai air hujan. Ini tumbuh semuanya tuh. Berakar. Tinggal misa-misa aja. Dulu beli 1 daunnya. kayak apa? Nah ini masuk Philodendron. Ini Philodendron Burlemak Fantasi. Dulu sedaun segini 4,5 juta nih sedaun. Sekarang udah murah, banyak juga. Nah itu tuh yang baru datang nih, belum sempat ngerawat, baru datang Ini? semuanya. Iya. Oh, Ada yang dari Papua. Ini dari Papua nih. Dari Papua. Ya kiriman dari Papua. Ini anggrek juga belum pada nanam. Yang dari Papua enggak ada. Masih beberapa mau datang nanti sebelum puasa. oh iya. Bukan anggrek besi sama anggrek dasi. Anggrek besi itu yang Dendrobium violaceo-flaven yang dia bisa Ini sampai pohon 5 meter. kopi ya, Mas? Iya. Ini kita bikin kayak gini nih. Medianya dari pohon kopi ini. Nah ini nih. Kalau ini kan namanya anggrek itu. Ayo tadi. Tapi speknya tidak harus kopi kan ya? Enggak. Enggak. Bebas ini kita pakai kayu kilo. Ya. Pakai kayu kiloan. Oh iya. Yang penting dia bisa nempel. Iya. Ini pakai kayu asem nih. Ini buat pelatih Itu sendiri. gajikan di mana itu? Beli di Erongan atau di mana gitu kemarin. Langsung. Iya. Pesan bisa ya? Pesen murah gitu kan. Daripada bikin ribet-ribet ntar Iya, mahal iya. jatuhnya. Betul. Cuannya malah Belum- nipis. Belum keluar sporanya? Ini kayaknya dia bakalan mati. Iya. Kalau kelihatan itu. Mas Rudi ini apa nih? Yang mana? Ini. Oh, itu rumput. Bukan. Oh, Kalau ini. yang ini kalau yang ini Philodendron bipennifolium. Ya, Ini ya, Scindapsus treubi. Ini yang dari Indonesia ini. Ini Philodendron melanochrysum. Ini Philodendron dragon. Ini Hedera helix. Yang ini Escinanthus. Aduh, saya lupa ini nama latinnya. Iya. Nah, itu Iya. Syngonium Podophyllum albovariegata. Pernah mahal dulu. Sekarang murah. Ini Syngonium batik, ini Syngonium neon robusta. Terus ini Philodendron, ayo apa ini? Castellanianum. Ayo Pak Mujib, mau nyari yang mana yang Saya pingin tahu? cari dulu yang
Yang kena putih masih gitu. Bisa tuh Kilo contohnya. yang ada gading itu, pucuknya kuning itu kayak gading itu kilo apa itu? Pucuknya kuning. Iya, kuning kayak gitu. Nah itu. Oh, lemon. Lemon. Oh, lemon lime yang merambat. Oh. Iya. Ada kalau nggak salah. Kalau yang kuning kayak gini, Macam gini loh. nah ini domesticum variegata, beda lagi. Ah. Dulu belinya satu pot segini belinya 30 juta. Cara bikinnya kayak gini. Kita cetak pakai pot. Oh, dicetak pakai pot. Pakai pot, Oh, duduk dibalik. gini, terus ini diikat, terus ikat lagi gini. Oh, pakai senar. Iya. Bahannya apa ini Mas? Untuk medianya? Lumut ini. Lumut aja ya? Yang Dalamnya? Apa kokopit? Enggak. campur dalamnya kita ada yang pakai coco fiber, ada yang pakai kaos Oh. hitam kayak gini. Yang mana yang murah gitu? Iya. Tapi ya media tanam ada semuanya. Media tanam ada. Sebenarnya media tanam tuh nggak begitu kaku sih Pak. Kalau media tanam itu, yang penting tanaman tuh bisa menopang itu tanaman. Udah cukup itu aja. Kayak orang-orang nih, media tanam harus gini. Enggak sih kalau menurut saya. Apa yang ada di sekitar pakai. Oh iya. Memanfaatkan barang yang ada di Nah, sini betul. ya? Apa saja? Kalau Oke. apa namanya? Yang penting tujuan utama media tanam itu satu, dia bisa menopang tanaman itu untuk tetap berdiri. Terus apa namanya, kalau untuk rambatan kayak turus gitu, kita juga nggak kaku. Yang penting tanaman tuh bisa merambat, bisa naik ke atas. Karena tujuan Iya, semua tanaman ditanam, mereka tujuannya untuk bertumbuh, bukan untuk terjatuh. Misalnya kayak gitu. Iya. Oke, benar. Jadi sekarang gini, kita kan sudah mengulas banyak hal terkait dengan flora. Kurang pas kalau tidak ada gandengannya. Kalau flora itu dan fauna biasanya. Nah, tadi yang kita janjikan, kira-kira di sini ada flora. Nah, mau lihat atau kita intip dulu lah. Ya, Nah, bisa kira-kira kita keluarkan apa? kalau untuk faunanya? Yuk guys, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini hanya adegan-adegan tidak boleh dipraktekkan di rumah. Harus ditangani oleh ahlinya. Ya, Jadi ini ularnya ini. jadi ini ada reptil ya. Jadi kok salah satu koleksi dari Pelangkringan, ownernya Mas Rudi ini ada beberapa reptil. Jadi ada jenis ular. Ya. Ular ini Ada kadal nih. ada kadal juga. Ini kemarin dapat telur, kita tetesin dulu netes. Oh, oke kita Review. sisihkan bentar. Review sebentar. Nah, kita tanyain namanya satu persatu ini. Namanya apa ya? Kalau yang ini, Kalau ini yang masternya ini, ini masternya. dapat dari Kalimantan. Ini Goniosoma oxycephalum. Mau pegang juga boleh. Nah, ini saya kurang ahli dalam memegang ular karena saya punya ular sudah. Jadi saya harus ada jarak aman ini. Ini dari Kalimantan. Namanya jenis apa ini? Goniosoma oxycephalum. Wah, itu ya sudah bisa ada tulisannya ya, namanya ya. Saya nggak bisa mengulang ini. Jadi Bedanya kalau yang dari Jawa itu biasanya ini tidak berbisa ya, Enggak. tapi harus tetap ditangani oleh ahlinya. ini mau ganti kulit sih. Jadi Ini. kalau Jawanya itu melungsungi, Ya, betul. melungsungi. Jadi ganti kulit. Shading kalau istilahnya. Kalau Ya. untuk unggas molting. Dulu ada serangga Makannya juga. apa itu? Tikus sama Oh, burung. tikus. Oke. Kalau yang Umur berapa bulan itu? dapatnya udah gede sih. Tapi kalau segini kurang lebih 4 tahun. Nah, ini si kecil. Dia Kalau nggak- ini yang udah dewasa ini. Udah dewasa segini nih. Ini namanya Boyga multoma tapi tetap dikasih sirkulasi ya, walaupun Tetap. ditutup rapat gitu Ya. ya. Ini Boyga multoma. Itu memang butuh media kayak serbuk kayu gitu ya? Ya biar buat ngeresep kelembaban aja. Oh iya. Kalau ini kan dia suka kadang masuk ke mulut, makanya nggak saya kasih. Ini Boyga multoma maculata. Ini udah dewasa dia. Bagus itu ya. Ada Coraknya. coraknya itu bagus. Corak-corak kayak Orang kadang kalau Ikat orang awam pinggang. nyebutnya kayak ular sanca, padahal sanca nggak kayak gini. Ada dulu sanca-sanca juga banyak, tapi udah nggak ada. total ada berapa ini koleksinya ular ini Mas Rudi? 11, 3, 14 tambah 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, 21 lebih ya, 21 sama 1, 2, 3, 27 sama 1, 2, 3, 30 lebih lah.
Tapi ini tidak diperjualbelikan ya? Atau Ada yang diperjualbelikan, jadi ada kalau yang buat koleksi pribadi. ada teman-teman yang mungkin punya hobi koleksi reptil, bisa kontak dengan Ini yang paling lucu nih, Mas Rudi. suka gigit ya. Suka gigit. Iya, Ya. tuh. Kayak sampean-sampean itu yang suka gigit itu ya. Ini paling galak nih. Jadi Wow, nggak apa-apa. warnanya macam-macam ya. Iya. Ekor dengan depannya beda itu. Ini dari Kepalanya beda. dari Kalimantan juga ini. Tuh. Tapi kayak gitu kadang ada taring yang sudah dilepas juga ya. Enggak, kita nggak pernah potong taring sih, kasihan Oh. juga. Yang ini LAP Taeniura Grabowski. Nah, ada suka getar nih ekornya. Ya, 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 ya. Tuh, getar tuh. Ya, Tapi yang ngurusi kayak gini Mas Rudi aja atau ada karyawan Iya. yang juga handle ini? dibantu teman-teman. Dibantu Kebetulan teman-teman. dulu sebelum kita di dunia tanaman, kita hobinya reptil semua. Oh, jadi reptil lebih dulu ya daripada tanaman hias Iya, ya? kalau saya kenal sama ular dari umur 1,5 tahun. Wow. Udah mulai suka Berarti sama ular. dari keturunan juga Nggak ada. kolektor? Enggak ada? Nggak ada. Oh. Cuman saya pribadi yang nyeleneh. Setahun setengah udah kenal reptil ini. Pertama kali nangkep ular sendiri pakai tangan kosong itu nol besar tahun 2000 itu. Terus pelihara pertama kali itu tahun 2002. Itu pelihara ular. 2003 pelihara kalajengking, pelihara tarantula, pelihara kelabang kayak gitu. Pernah ada cerita-cerita pengalaman yang kurang mengenakan dengan reptil, Mas? Hampir tewas 3 kali gara-gara ular. Ini ada bekasnya semua ini. Ini kena ular kobra, yang ini kena ular insularis tuh, ular hijau yang ekornya merah. Wow. 4 hari di rumah sakit. Terus ini kena king cobra di sini, ini bekasnya 1 titik. Terus di sini saya lupa di mana digigit king cobra juga 1 kali. Di kaki sini ada videonya waktu digigit. Oh, Di sini. Terus ini kemarin sih 2018 bulan Oktober digigit lagi sama ular kobra. Kemudian digigit, nggak dilepasin, saya foto dulu. Habis zuhur nggak digigit. dilepasin, difoto dulu. Ada fotonya, foto. Sampai sekarang masih ada fotonya. Nggak menyelamatkan diri dulu, difoto dulu, dokumentasi. Kan jarang. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman yang awam, yang belum berpengalaman, tolong hati-hati dan kalau bisa Jangan ditiru deh. coba, jangan ditiru. Kita yang udah terlanjur aja udah milih berhenti sekarang. Ini ahlinya ini udah beberapa kali kena. Gitu. Jadi ya butuh keahlian khusus memang. Nah, ini kemarin nemu di vertical garden di depan. Ini Itu orang sejenis kadal ya? ini orang sini nyebutnya kelarap, Dracovolans. Kelarap. Tuh. Dapat kita rawat di sini. Nah, ini telurnya nih. Lumut ya, dilumut ya berarti itu ya. Karena di lumut ini ada beberapa kayak serangga-serangga kecil kayak springtail, isopod gitu kan. Kadang ada tuh apa hidup-hidup di sini. Kadang kayak Ini bertelur atau beranak? bertelur. Ini Bertelur ya. Oh. Jadi iya, dapat iya, iya. kita taruh di gelas di dalam tadi. Iya. Netes ya udah kita taruh sini. Pertama nggak perlu dipisah nanti. Kalau Nggak usah. misalkan bisa ya. Ntar kalau udah gede juga ntar. Soalnya dia nggak ada macam kayak Makanannya khusus apa kayak gitu, Mas? kalau segini susah sih Pak. Kadang kita nyari apa sih kayak merutu kayak mimik itu. Oh, Jadi kita sengaja bikin kadang kayak bikin apa sih lalat kecil gitu kita nyari belatung taruh sini ntar jadi lalat dimakan sama dia. Terus kayak springtail, isopod gitu kita taruh di sini. Yang bisa di sampah-sampah itu loh yang putih-putih. Kita ambil taruh sini, ntar dimakan sama dia. Susahnya kalau kita pelihara agamit emang beberapa jenis kersitnya lumayan susah. Agamit ya. Apa namanya? Agamidae. Jadi Agamidae. agamit itu termasuk ada bunglon, londok, terus ini orang Iguana sini itu nyebut- juga. Nah, kalau iguana beda lagi, dia maksudnya iguanidae. Lumayan gampang sih beberapa jenisnya. Kalau untuk ini emang susah sih. Pengalaman saya untuk kersitnya lumayan susah. Stresnya lumayan tinggi. Nah, kebetulan dia Sebelumnya belum pernah melihara ini ya. pernah 2005 tapi gagal. Oh. Terus 2006 saya lanjutin lagi, alhamdulillah berhasil berjalan sampai 6 bulan sampai dia mau makan. Terus mati, tahu-tahu mati aja gitu. Dapatnya gede. Dulu mulai saya nyari semut, nyari rayap, sampai bikin apa? Nyari belatung biar dia jadi lalat, biar dimakan sama dia gagal. Terus mulai setting-setting, cek kelembaban. Waktu itu masih kelas 6 SD. Kalau ini udah kelihatan sih jantan betinanya. Ini jantan nih, lehernya kuning. Nah kalau lehernya kuning dia jantan tuh. Jinak. Oh iya iya iya. Oh, berarti bisa dicampur di sini ya? Bisa. Jantan betinanya. Tuh Mas. Mas. Awas lepas. Oh. Oke, kawan-kawan.
tadi sudah kita keliling-keliling dari depan sampai belakang, dari flora sampai fauna, dan menu nanti kita tampilkan di bawah ya, termasuk akun medsos ya, Mas Rudi, nanti kita tampilkan di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa teman-teman di seputaran Jombang Selatan, Desa Kayangan, Kecamatan Diwa, ada kafe unik yang tidak ada duanya di Jombang. Jadi kafe yang tidak hanya untuk tempat nongkrong, tapi untuk edukasi juga. Edukasi flora dan fauna, ada bermacam koleksi tanaman dan hewan-hewan yang tidak kita jumpai di kafe manapun. Jadi tetap stay tune di Suara Desa, Suara Desa, Desa Bisa.